Calon Tumbal Pesugihan, Part 2 Makhluk yang Menghalangi. Dinda kembali mengemudikan mobilnya setelah ia dan Rini keluar dari restoran itu. Rini masih gemetar, seluruh kakinya lemas dan dingin akibat semua yang mereka lalui tadi. Dinda kini menoleh sesekali ke arah Rini yang wajahnya masih sepucat kapas. "Ada yang mau ditanyain atau enggak?" tawar Dinda. "Sebentar, Din. Gue kembaliin dulu nyawa ke dalam badan gue ini, baru gue nanya sama lo," jawab Rini. Dinda kembali terkikik geli. "Emangnya nyawa lo tadi kemana, Rin?" Melancong, goda Dinda. "Dinda, bisa enggak sih, jangan godain gue di saat kayak begini? Gue benar-benar butuh lepas dari perasaan takut yang tadi." "Din," rengek Rini, mengeluarkan sifat aslinya yang penakut. Dinda pun hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya saat melihat kelakuan Rini. Ia mengemudi dengan santai, melewati daerah Pasar Kolot dan bergerak lurus menuju ke arah Pasar Malangbong. "Oke, sekarang kasih tahu gue, itu makhluk apa tadi yang lo lihat?" tanya Rini, mulai memberanikan diri. "Genderuwo, hitam, besar, matanya merah kayak api," jawab Dinda. "Posisi itu makhluk tadi ada di mana, Din?" "Posisi makhluk itu ada di belakang suaminya Neng Hesti. Kayaknya sih, dia selalu ikut kemana-mana gitu sama yang pelihara dia. Nah, pas makanan kita diantar sama pelayan, itu genderuwo ikut sama si pelayannya. Di situ gue mulai menebak-nebak tuh, makanan mana kira-kira yang akan membuat si genderuwo itu ikut sama gue, seandainya gue memakan makanan tersebut. Gue perhatiin semua gerakannya si pelayan pas dia nurunin pesanan kita ke meja. Nah, ketika si pelayan itu menurunkan piring berisi lombok ijo, si genderuwo itu langsung berpindah ke sebelah gue dan siap banget buat duduk di kursi kosong yang ada di samping gue, jelas Dinda. "Oh, jadi tadi itu lo memang sengaja minta sama pelayan buat bawa kembali piring berisi lombok ijo? Lo juga tadi beralasan enggak suka makanan pedas, padahal gue tahu lo suka banget sama makanan yang pedas-pedas." "Iya Rin, gue sengaja. Kalaupun tetap gue enggak makan lombok ijo itu meski dia simpan di meja, genderuwonya bakalan pindah dan mengikuti Elo kemanapun kalau Elo makan lombok ijonya. Jadi biar aman, biar gue enggak makan dan Elo juga enggak makan, gue suruh deh pelayannya bawa kembali itu piring lombok ijo dari meja kita." Si genderuwo itu langsung ikutan pergi pas si pelayan bawa pergi lombok ijonya. "Terus, yang soal di kasir, kenapa juga tuh? Gue ngerasain hawa dingin lagi pas ada di situ tadi." Rini kini semakin ingin tahu. "Kan gue udah bilang, kalau si genderuwo itu selalu ikut sama yang pelihara dia. Pas suaminya Neng Hesti tadi nunggu kita bayar tadi, ya si genderuwo itu ikut sama dia. Nah lucunya, suami Neng Hesti tuh sengaja banget buat minta gue bayar pakai uang besar, biar dia bisa ngasih kembalian. Dia pikir gue bego kali, ya?" Dinda tertawa. Rini menatapnya dengan ekspresi kebingungan. "Din, Elo ngetawain apa? Apa yang lucu dari si Roy cuma karena dia minta Elo bayar pakai uang besar?" tanya Rini, agak naik pitam. "Ya luculah, Rin. Dia pikir gue ini enggak tahu apa-apa karena dia enggak tahu kalau gue indigo. Kalau gue kasih dia uang besar dan dia ngasih gue kembalian, maka si genderuwo itu bakalan ikut sama gue melalui uang kembalian yang dia kasih. Karena secara otomatis, dia bakalan ngasih uang yang udah ada ikatannya sama si genderuwo itu. Makanya pas gue kasih dia uang pas, mukanya dia agak jadi aneh meski enggak pernah hilang senyumannya." Dinda pun membelokkan mobilnya di tikungan memasuki daerah Cijanur.
Kedua mata Dinda pun bertemu tatap dengan seorang pria paruh baya yang begitu ia kenali sosoknya melalui jendela mobil yang ia biarkan terbuka. Dinda pun tersenyum dan senyumnya dibalas juga oleh pria paruh baya tersebut. Mobil yang Dinda bawa terus melaju menuju rumahnya yang sudah sangat dekat. Setelah memarkirkan mobil ke dalam gerbang, Dinda pun segera bergegas mengajak Rini ke tempat pria paruh baya tadi berdiri. "Assalamualaikum, Mang Jaya," sapa Dinda sambil mencium tangan pria paruh baya itu seperti dulu. "Waalaikumsalam." Masya Allah, ternyata Neng Dinda yang baru pindah ke rumah baru itu. "Mamang benar-benar baru tahu," sambut Jaya seraya tersenyum senang. Rini pun ikut mencium tangan Jaya seperti yang Dinda lakukan. "Kenalin Mang, ini sahabat Dinda. Namanya Rini," ujar Dinda. "Oh iya, Neng Rini tinggal di mana?" tanya Jaya, karena belum pernah melihat Rini sebelumnya di daerah sekitaran Malangbong. "Rini akan tinggal sementara sama Dinda, Mang Jaya. Dia sedang mengembangkan usaha butiknya di Malangbong, biar bisa menjadi sebesar butik-butiknya di kota lain," jelas Dinda. "Oh begitu, berarti Neng Rini akan tinggal sama Neng Dinda dan kedua orang tua Neng Dinda, ya?" Dinda pun terdiam sejenak lalu tersenyum tenang. "Papa sama Mama udah meninggal, Mang Jaya. Sekarang Dinda cuma hidup sendiri. Jadi Rini bakalan nemenin Dinda sementara waktu sampai nanti Rini balik lagi ke kota asalnya di Palembang." Jaya pun terlihat agak menyesali pertanyaan yang ia lontarkan tadi, sehingga membuatnya jadi tersenyum serba salah di depan Dinda. Dinda sendiri tak pernah ambil pusing mengenai hal-hal seperti itu. Dia adalah orang yang terkenal cuek dan santai sejak masih kecil, jadi takkan terusik dengan hal-hal seperti itu. Warung tongseng Mang Jaya buka?" tanya Dinda, merasa heran dengan apa yang tengah dilihatnya. "Iya, Neng, buka 24 jam warung Mamang mah. Kan dari dulu udah begitu. Masa Neng Dinda lupa?" Jaya mengajaknya bercanda lagi. "Tadi Dinda lewat sini pas mau cari makan siang, Mang. Tapi Dinda enggak lihat tenda ataupun spanduk ini." Tanyain Rini deh. "Demi Allah, tadi enggak buka," ujar Dinda agak bingung. Jaya pun mendadak kembali diam dan hanya tersenyum pasrah. Sementara Rini sudah tahu kemana arah pikiran Dinda saat ini dan hanya bisa mengelus dada diam-diam. Mungkin itu perasaan Neng Dinda aja. Mamang selalu buka kok. Kalau Neng Dinda mau tongseng, mampir aja. Insya Allah tongsengnya akan selalu siap dan masih baru dimasak, ujar Jaya mencoba menghibur dirinya sendiri. "Kalau sekarang ada, Mang?" tanya Dinda. "Ada." "Neng Dinda mau beli?" Jaya bertanya balik. "Iya Mang Jaya, Dinda mau beli. Tapi dibungkus aja ya Mang, 2 porsi, jawab Dinda. "Ya udah, Neng Dinda mau masuk atau nunggu di sini aja?" "Dinda di sini dulu ya, Mang. Nanti pasti Dinda masuk buat ambil tongsengnya." Jaya pun segera masuk ke dalam warungnya untuk membungkus 2 porsi tongseng yang Dinda inginkan. Rini kini menatap ke arah Dinda dengan serius. Ada apaan lagi nih? Pasti ada yang enggak beres kan?" tebak Rini. Dinda hanya tersenyum ke arah Rini, lalu menoleh tepat ke arah makhluk halus yang berdiri menghalangi pintu masuk ke dalam warung itu. Bersambung. Makin menarik dan penasaran dengan cerita selanjutnya kan? Terus pantengin channel Asal Gawe. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bagikan, serta tonton video lainnya. Salam sehat dan sukses untuk semua.